Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Kita kembali lagi di channel Mapa Budaya. Di sini kita akan membahas, mungkin ada yang pernah bertanya, apakah saya tuh punya keris pertama nggak sih? Nah, di sini saya akan membahas keris pertama saya. Jadi sebelum itu saya mau tunjukkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ukurannya tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 27 cm. Sebelum kita membahas isinya, itu kita bahas dulu warangkanya. Ini warangkanya ini jenis warangka kojong, namanya warangka kojong. Dan ini semi iras ya, tidak iras full karena dia bagian potongannya ada di samping sini. Bisa dilihat. Nah, ini bekas potongannya seperti itu. Lalu untuk handle-nya ini jenisnya adalah handle Jogja. Tapi ini bukan yang umum ya, ini yang beda lagi. Atau deder atau handle lempuyang namanya. Itu namanya deder lempuyangan. Nah, kira-kira ini asli sepuh nggak sih? Nah, ini akan saya bahas sekarang. Seperti ini bentuknya. Nah, ini warangka kojong itu benar seperti ini. Di sini ada keruingan-keruingan. Ini mendaknya pakai metok, bahan kuningan ya ini. Lalu handle-nya seperti ini. Sini juga ada cecekan atau ukurannya sini. Nah, sekarang kita akan bahas kerisnya. Untuk detailnya nanti akan saya berikan kejelasannya ya, gambar yang jelas. Oke, kita buka kerisnya. Lebih seperti ini. Ini untuk dapurnya, ini maksudnya dapur sempaner atau sempono bener. Yaitu di sini ada kembang kacangnya, ini kembang kacang. Tapi dia ini karena masuk keris Pasundan atau keris Pajajaran ya, ini tabu Pajajaran, memang sepuh banget ini. Dia kembang kacangnya itu kuku bima atau kuku bima. Seperti ini. Nah, bagian gonjonya ini dia agak kebuka ya, karena saking tuanya itu sampai mangap gitu ya, kayak seperti ini. Nah, kebuka. Ini lurus. Untuk pamornya ini saya memang sengaja tidak saya warangi karena dia sampingnya sudah korosi seperti ini. Nah, ini korosi banget ya ini. Nah, seperti ini. Ini panjangnya kurang lebih 27 cm dari ujung bilah sampai dengan pangkal sini. Pangkal sebelum gonjo yang paling bawah ini. Nah, itu ukurannya 27 cm. Nah, seperti ini. Ini estimasi Pajajaran awal, sepuh. Jadi keris ini termasuk sangat sepuh karena memang sengaja saya buat sebagai pusaka tindih. Dan bagaimana tahu kalau ini awal Pajajaran atau tabu Pajajaran? Bisa dilihat dari yang pertama itu kembang kacangnya itu seperti ini. Nah, nguku bima. Yang kedua, Pajajaran awal itu keris-kerisnya dia tidak begitu tebal. Bilahnya bisa kita lihat dia kalau dilihat seperti ini mungkin sekilas mirip dengan keris tangguh lain, tapi waktu kita balik, nah ini sangat tipis sekali, bilahnya sangat tipis, dan tantingan atau bobotnya ini ringan, seperti itu. Dan ini sangat terawat dengan pesinya ini berukuran kurang lebih 7 cm, jadi masih sangat panjang dan kokoh. Nah, untuk mungkin ada yang tanya itu mengetahui keris sepuh atau sepuh yang dibuat dengan bahan kimia itu seperti apa. Nah, nanti akan saya buatkan video khusus untuk membahas keris-keris sepuh buatan ya, bukan yang sepuh asli. Kalau yang seperti ini asli sepuh karena dilihat dari permukaan bilahnya yang pertama tadi, dia ini seperti tidak rata. Nanti akan saya zoom gambarnya. Nah, ini bilahnya ini tidak rata, jadi kemungkinan keris ini itu bisa saja temuan sungai. Nah, itu tadi. Lalu
ada lagi ciri khas Pajajaran, yaitu ya ini bagian depan ini, ya bagian depan ini namanya gandek. Gandeknya itu dia tidak lurus, tapi agak apa ya, agak maju sedikit tuh. Depannya agak maju depan sini, dia agak miring gini. Dan gonjo yang bagian bawah ini namanya gonjo, itu tipis. Dengan genengnya ini masih kasar. Geneng itu yang kayak gerigi-gerigi samping ini. Nah ini ya, bagian bawah ini namanya geneng. Dia itu kasar sih, garapannya itu kasar. Kalau Pajajaran awal kita sampai pertengahan seperti itu. Dan bilahnya itu pendek, hanya sekitar 27 cm. Kalau sudah memasuki Pajajaran pertengahan, dia itu bilahnya sudah mulai panjang. Seperti tuban Pajajaran itu bilahnya gagah-gagah, seperti era Majapahit itu bisa sampai 32 cm. Tapi kalau ini masih pendek, sekitar 27 cm. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kelihatan nggak yang warna hitam ini? Nah, warna hitam di bawah ini seloroknya ini. Dia saking tuanya, bahkan dengan tidak dikasih warangan, dia itu warnanya sudah hitam. Karena ini baja hasil tempaannya itu tadi. Jadi keluar nih, warna bajanya itu hitam banget, dan ini korosi pada bagian samping-sampingnya ini jelas sekali ya. Nanti akan saya zoom. Dan ini sepertinya ada pamor sodolanang ya, atau pamor adeknya. Di sini ada garisnya ini. Nah, seperti ini. Ini ada garisnya seperti ini. Itu adalah pamor adek. Meskipun mungkin sebaliknya sini, nah, di sini nggak ada garisnya. Bisa jadi pamor seliwah juga bisa. Seperti itu. Nah, untuk bahan handle atau dedernya, ini dari kayu waru gunung. Nah, mungkin bagi sebagian ahli spiritual tuh kayu waru itu ada keistimewaan tersendiri. Bagian handle-nya ini kayu waru ya. Lalu untuk warangkanya seperti ini sengaja saya bikin kojong ya, karena saya suka aja gitu. Dan ini cocok untuk ukuran keris yang tidak begitu besar. Ini beda dengan kojong Bali, beda ya. Ini kojong Madura lama, gayanya seperti ini kurang lebih. Atau Majapahitan juga hampir mirip seperti ini. Kojong Majapahit itu seperti ini. Ini kayunya ini saya pakai kayu yang biasa sebenarnya ini, jenis kayu kamper. Dia itu ringan, tapi juga tidak begitu keras gitu ya. Kekerasannya mungkin seperti kayu mangga, mungkin hampir sama. Cuman dia lebih indah lagi seperti ini. Nah, warna coklatnya itu sudah bagus gitu kalau kayu kamper. Ya, sebenarnya kalau dipakai perkerisan yang paling bagus itu bisa kayu gaharu, cendana itu yang paling bagus. Tapi saya pakai yang seperti ini saja. Itu melambangkan kesederhanaan saja. Jadi ini cocok. Nah, untuk keris-keris yang ukurannya tidak begitu panjang, saya rasa kojongan semacam ini tuh cocok. Nah, biasanya kalau orang tuh pakainya tuh sandang walikat. Nah, sandang walikat menurut saya itu bagus, cuman saya kurang suka saja dengan sandang walikat gitu. Meskipun di sini banyak ukiran-ukirannya itu bagus, tapi saya lebih suka kojong karena sederhana, tapi kayak nilai esensinya itu dalam sekali gitu. Sederhana tapi ciamik gitu. Kalau pakai kojong ini. Nah, ini dapur sempaner. Nah, ini. Nah, habis ini saya video zoomnya ya, biar mungkin teman-teman juga tahu. Nanti akan saya jelaskan ulang mana bagian selorok, mana bagian genengnya itu seperti apa, jelasnya seperti apa. Lalu juga kembang kacangnya ini bagaimana bisa sangat pendek sekali ini. Nah, ini pendek sekali karena memang dia sudah korosi. Mungkin dulu agak panjang, tapi yang namanya kembang kacang kuku Bima memang dia itu tidak sepanjang kembang kacang pada umumnya. Seperti ini, ya. Kita masukkan dulu. Nah, pas di tangan ini ya.
kurang lebih seperti ini detail warangkanya. Itu ukiran-ukiran atau cekungan-cekungannya itu seperti itu ya kurang lebih. Nah seperti ini. Nah ini bagian potongan sampingnya itu seperti ini. Jadi ini bukan iras, bener-bener iras kayu utuh ya, tapi ini dipotong atau digergaji bagian sampingnya gitu. Nah seperti itu. Nah untuk ini bagian deder atau handle-nya, nah itu bagian cecekan atau ukirannya itu seperti itu, jenis deder lempuyangan ya itu tadi. Nah itu ada kayak bekas plesteran tuh memang dulu pernah jatuh terus retak gitu loh. Sebentar. Nah ini detail dari bilahnya atau wilah kerisnya itu seperti ini. Nah ini bisa diperhatikan, dia itu tidak rata. Tidak ratanya itu memang alami seperti itu karena memang usia dan mungkin temuan sungai. Jadi tidak seperti dibuat-buat ya. Kalau dibuat-buat tuh dia mungkin kayak lubang-lubang gitu. Nah kalau ini memang tidak rata. Sedangkan ini, nah ini yang saya namakan selorok baja tadi yang warnanya hitam tuh seperti ini. Itu korosi pada bagian samping-sampingnya itu. Nah ini panjang sampai ke hampir ujung bilah. Nah, bagian bawahnya juga ada. Nah ini yang saya namakan pamor adek tadi, yang seperti sodoranang tadi ya. Tuh seperti itu. Jelasnya itu seperti ini. Nah dibaliknya tidak ada. Bisa disebut sebagai pamor seliwah juga bisa. Seperti itu. Nah ini yang saya namakan greneng tadi. Nah gerigi semacam ini namanya greneng ya untuk bagian gonjol kerisnya itu, yang namanya greneng itu seperti itu. Nah jadi seperti ada gerigi-gerigi di ujung bagian belakangnya itu. Nah itu gonjolnya agak mangap gitu ya. Nah ini untuk bagian kembang kacangnya itu seperti itu. Nah ini saya zoom biar agak jelas ya, ini kualitas besinya itu. Nah ini tipis banget kan, kalau kita lihat dari sisi tajamnya itu sangat tipis sekali, tidak seperti keris-keris sekarang atau keris-keris zaman setelahnya yang mungkin lebih tebal lagi. Nah ini bagian gandeknya itu, nah itu agak maju ke depan itu, jadi tidak benar-benar simetris lurus gitu ya. Nah bisa diperhatikan lebih jelas lagi untuk bilahnya, permukaannya itu memang kasarnya itu memang faktor korosi dan memang usianya sudah sangat tua sekali. Nah seperti itu. Ini untuk baliknya, jadi memang tidak buatan ya, atau sepuh buatan itu beda lagi. Itu kalau sepuh buatan itu tidak bisa senatural ini. Nah ini warangkanya tadi saya perjelas. Nah itu keruingan-keruingan atau cekungan-cekungan ukirannya itu sangat sederhana, tapi memberikan kesan elegan gitu kalau kojongan itu seperti itu. Baik, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye bye.